Setiap negara maju memiliki kebijakan unggulan yang membantu mereka berkembang lebih cepat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing global. Menariknya, beberapa kebijakan tersebut dinilai relevan untuk menjadi inspirasi bagi Indonesia, tentu dengan penyesuaian terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi nasional. Berikut beberapa kebijakan dari para pemimpin dunia yang sering dianggap cocok untuk diterapkan di Indonesia. 1. Reformasi birokrasi dan anti korupsi. Singapura, di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura berhasil membangun pemerintahan yang bersih dan efisien. Kebijakan yang bisa dicontoh, digitalisasi layanan publik, transparansi birokrasi, hukuman tegas bagi koruptor, sistem kerja ASN berbasis kompetensi, birokrasi yang cepat dan bersih dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mempercepat investasi. Dari keberhasilan Lee Kuan Yew, Indonesia dapat melihat bahwa pemerintahan yang bersih dan efisien menjadi fondasi utama kemajuan negara. Perspektif yang dapat diambil, birokrasi yang cepat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Digitalisasi layanan publik mengurangi praktik pungli dan korupsi, transparansi pemerintahan membuat investasi lebih aman, sistem ASN berbasis kompetensi meningkatkan kualitas pelayanan negara. Singapura menunjukkan bahwa negara kecil pun dapat menjadi maju jika memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Industrialisasi dan hilirisasi Cina. Xi Jinping dikenal memperkuat industri nasional dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Indonesia dapat mengambil inspirasi berupa pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, pembangunan logistik modern, investasi teknologi dan manufaktur, penguatan energi baru dan kendaraan listrik. Kebijakan ini dapat membantu Indonesia keluar dari ketergantungan ekspor bahan mentah. Xi Jinping memperkuat industri nasional melalui pembangunan infrastruktur dan teknologi. Perspektif yang dapat diambil, Indonesia tidak boleh terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Sumber daya alam harus diolah menjadi produk bernilai tinggi. Pembangunan industri membuka lapangan kerja besar, investasi teknologi dapat memperkuat daya saing nasional. Cina membuktikan bahwa industrialisasi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan impor. 3. Pendidikan berkualitas Finlandia. Finlandia memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Inspirasi dari Sanna Marin, peningkatan kualitas guru, pendidikan yang lebih kreatif, pemerataan akses pendidikan, fokus pada kemampuan berpikir kritis. Pendidikan berkualitas menjadi fondasi penting bagi kemajuan jangka panjang Indonesia. Finlandia dikenal memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Inspirasi dari Sanna Marin menunjukkan bahwa kualitas manusia adalah investasi jangka panjang. Perspektif yang dapat diambil, kualitas guru lebih penting daripada banyaknya tugas sekolah. Pendidikan harus melatih kreativitas dan berpikir kritis. Pemerataan pendidikan penting agar tidak terjadi kesenjangan. Sistem pendidikan yang sehat membangun generasi inovatif. Kemajuan bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan generasi mudanya. 4. Kesehatan universal, Selandia Baru. Jacinda Ardern dikenal dengan pendekatan kebijakan sosial yang manusiawi, hal yang relevan untuk Indonesia, pemerataan layanan kesehatan, perhatian terhadap kesehatan mental, bantuan sosial tepat sasaran, pelayanan publik yang ramah masyarakat. Jacinda Ardern dikenal dengan pendekatan sosial yang lebih manusiawi, perspektif yang dapat diambil, kesehatan mental perlu mendapat perhatian lebih serius. Layanan kesehatan harus menjangkau daerah terpencil, bantuan sosial harus tepat sasaran, pelayanan publik yang ramah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Negara maju tidak hanya fokus pada ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya. 5. Ketahanan pangan dan pertanian modern. India, Narendra Modi mulai mendorong digitalisasi pertanian dan modernisasi sektor pangan. Kebijakan yang bisa menjadi inspirasi, modernisasi irigasi, subsidi pupuk tepat sasaran, penggunaan teknologi pertanian, perlindungan harga hasil panen petani. Indonesia sebagai negara agraris membutuhkan sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan. Narendra Modi mulai memperkuat pertanian modern melalui teknologi dan digitalisasi. Perspektif yang dapat diambil, pertanian modern dapat meningkatkan hasil panen. Teknologi membantu efisiensi distribusi pangan. Petani membutuhkan perlindungan harga yang stabil. Ketahanan pangan adalah bagian penting dari keamanan negara. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar menjadi kekuatan pangan dunia. 6. Digitalisasi pemerintahan dan Smart City. Estonia. Thomas Hendrik Ilves lebih sering dianggap simbol keberhasilan transformasi digital Estonia. Estonia dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pemerintahan digital terbaik di dunia. Inspirasi untuk Indonesia, layanan administrasi online, identitas digital nasional, pengurangan birokrasi berbelit, transparansi data pemerintah, percepatan layanan masyarakat daerah terpencil. Digitalisasi dapat membuat pelayanan publik lebih cepat, murah, dan efisien. Estonia dikenal sukses membangun sistem pemerintahan digital modern. Perspektif yang dapat diambil, layanan online membuat birokrasi lebih cepat dan murah. Identitas digital mempermudah administrasi masyarakat.
Transparansi data pemerintah mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, teknologi dapat mempercepat pelayanan daerah terpencil, digitalisasi dapat membantu Indonesia menghadapi tantangan birokrasi yang kompleks. 7. Energi bersih dan lingkungan. Prancis, Emmanuel Macron mendorong pengembangan energi hijau dan pengurangan emisi karbon yang relevan untuk Indonesia, pengembangan energi surya dan panas bumi, pengurangan sampah plastik, transportasi rendah emisi, perlindungan hutan dan laut. Emmanuel Macron mendorong pengembangan energi hijau dan pengurangan emisi karbon, perspektif yang dapat diambil, energi terbarukan penting untuk masa depan berkelanjutan. Pengurangan polusi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perlindungan hutan dan laut menjaga kekayaan alam Indonesia, transportasi rendah emisi membantu mengurangi perubahan iklim. Indonesia memiliki potensi besar pada energi surya, air, dan panas bumi. 8. Penguatan UMKM dan ekonomi digital. Korea Selatan, Yoon Suk Yeol fokus memperkuat teknologi dan ekonomi digital. Indonesia bisa mengambil inspirasi, pelatihan digital UMKM, dukungan startup lokal, akses modal lebih mudah, pemerataan internet cepat. UMKM dan ekonomi digital dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Yoon Suk Yeol fokus memperkuat teknologi dan ekonomi digital. Perspektif yang dapat diambil, UMKM dapat berkembang melalui teknologi digital. Internet cepat membantu pemerataan ekonomi daerah, startup lokal bisa menjadi penggerak ekonomi baru, akses modal yang mudah membantu usaha kecil berkembang, ekonomi digital dapat menjadi peluang besar Indonesia di era modern. Kesimpulan, pada akhirnya, tidak semua kebijakan luar negeri bisa diterapkan langsung di Indonesia karena kondisi budaya, geografis, dan ekonomi berbeda. Namun, Indonesia bisa mengambil prinsip-prinsip terbaik lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan dapat menjadi inspirasi untuk membangun Indonesia yang lebih maju, sejahtera, modern, dan berdaya saing global.